Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda dan sahabat, alhamdulillah kita sekarang masuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal-amal ibadah kita, saum kita, tilawah kita, ya, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pada Allah ini penting. Karena di dunia aja yang membedakan orang yang sukses dan orang yang tidak sukses itu karena beda harapan, ya. Harapan lebih baik di dunia, maka itu akan memotivasi dirinya untuk lebih baik lagi. Apalagi harapan untuk akhirat, mendapat pahala dari Allah dengan amal ibadah kita, itu penting banget, ya. Itu penting banget. Imanan wahtisaban, iman dan mengharap pahala dari Allah. Saum kita dikaitkan dengan imanan wahtisaban. Qiyamul Ramadan dikaitkan dengan imanan wahtisaban. Maka ayahanda, bunda dan sahabat, apapun peristiwa dalam kehidupan ayahanda, bunda dan sahabat, sesuai atau tidak sesuai, tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayahanda, bunda dan sahabat, kita akan memasuki pembahasan tanda-tanda penyakit hati yang kelima, ya. Yang pertama, sulit meraih sesuatu yang diciptakan baginya. Yang kedua, tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Lalu yang ketiga, pemiliknya tidak merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Yang keempat nih, pemiliknya beralih dari makanan-makanan bergizi kepada racun yang mematikan. Dan berikut ini kita akan bahas yang kelima. Pemiliknya menghuni dunia dengan perasaan ridho, tenang, dan tidak merasa asing, serta tidak mengharap akhirat, dan tidak beramal untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Sepertinya inilah puncaknya tanda-tanda penyakit hati, ya. Setiap hati yang sakit, ya, ketika pulih dari sakitnya, ia akan pergi ke akhirat. Ini bagi mereka yang hatinya bersih. Tapi bagi mereka yang hatinya sakit, ya, tentu hal seperti ini tidak terjadi. Dan Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan indah tentang bagaimana kita bersikap dengan dunia kita saat ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Nah, ini penting buat kita, ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak menjadi orang yang merasa bahwa dunia ini tidak akan kita tinggalkan, padahal aslinya apa? Dunia akan kita tinggalkan. Bagi mereka yang kemudian, ya, cara berpikirnya itu dunia adalah tempat tinggalnya, atau dunia seolah-olah tidak akan ditinggalkan, maka dunianya dipercantik, dilengkapi dengan segala hal supaya bisa menikmati kehidupan dunia. Tapi lupa rumahnya yang hebat, kamarnya yang luas, gitu ya. Bahkan di rumahnya hiburan, ya, alat-alat hiburan disediakan. Namun untuk wudhu saja nggak punya tempat wudhu. Untuk tempat sholat juga tidak ada. Jadi ketika di rumah, di mana sholat wajibnya? Tentu bagi mereka yang kemudian sangat paham tentang bab sholat ini, paling tidak ada ruang khusus untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah saat tahajud, ya. Atau ada tamu jauh, mereka kemudian sholatnya terlewat, ya, keluarga jauh yang datang ke rumah, tamu jauh yang datang ke rumah, sudah tersedia tempat untuk sholat. Tapi bagi mereka yang kena penyakit hati, di hatinya terkena penyakit hati yang kelima ini, karena memang dunia dia merasakan tenang, ya, dan tidak mengharap akhirat, maka dunianya dipenuhi luar biasa. Punya dunia pelitnya luar biasa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, bunda dan sahabat, sudah memberikan gambaran buat kita tentang 8 hal tentang dunia yang harus kita perhatikan. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah mengingatkan pada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayahanda, bunda, dan sahabat, ayat di atas menerangkan tentang orang yang mencintai dunia, yaitu keluarga, harta, bisnis, hingga rumah tempat tinggalnya. Ayat di atas ingin mengingatkan bahwa 8 perkara duniawi ini jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada contoh-contoh dari sunnah Rasulullah SAW, lupa kepada akhirat. Kalau ini terjadi, berarti kita terkena penyakit hati yang amat merugikan dunia akhirat kita. Maka ayahanda, bunda, dan sahabat, di hari yang ke-11 ini, mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membersihkan hati kita. Mari kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah jelang maghrib, ya, jelang berbuka, memohon pada Allah, ya Allah, bersihkanlah hati kami, ya Allah. Jangan sampai kami lupa bahwa kami akan kembali kepadamu, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua untuk mau dan mampu membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Semoga bermanfaat.